Tes. Sudah masuk? Sampun. Dibesarkan sedikit volumenya, masuk kok. Halo? Sudah masuk? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya menjelaskan tentang PPDB di SMK PGRI Ponorogo. Yang pertama itu sistem PPDB-nya menggunakan full kuota. Jadi setiap gelombang kalau sudah kuota terpenuhi, katakanlah jurusan PKJ atau TBSM sudah terpenuhi, ya sudah ditutup. Kemudian dialihkan ke jurusan yang lainnya sampai benar-benar kuotanya tertutup, full. Yang kedua, untuk di sana tidak ada seleksi seperti kita yang di sini. Tidak menggunakan sistem web, ya. Jadi sistem online-nya itu menggunakan Google Form. Jadi lebih simpel, lebih mudah. Terus kalau untuk dinyatakan diterima di sana, itu biasanya harus membayar seragam. Membayar seragam sebesar 1.450.000. Bisa dicicil 3 kali. Itu kalau ingin diterima. Kalau memang tidak bisa, ya diganti dengan siswa lainnya. Kemudian yang menangani pembayaran itu tim PPDB, bukan dari TU-nya. Jadi mengenai pembayaran itu dari tim PPDB-nya sendiri sampai selesai. Wawancara juga dari tim PPDB. Anak itu kalau mau sekolah di sini itu harus potong 211. Ya, jadi pendek 211. Kalau tidak mau ya sudah. Terus misalnya kemarin sempat cerita-cerita kalau ada titipan itu gimana gini. Ya ada salah satu guru memang terakhir mendaftar telat itu. Kalau titip tidak bisa. Jadi kalau sudah terpenuhi full sudah ditutup. Untuk harganya, harga daftar ulang itu sudah tertera di brosur. Jadi bayar total berapa ini sudah ada di brosur. Gelombang 1 itu sekitar 3.500.000, gelombang 2 3.800.000, gelombang 3-nya itu 4.700.000. Kemarin ditutup itu bulan Mei terakhir ditutup. Jadi kita ke sana itu sudah daftar ulang. Itu sebagian yang saya sampaikan untuk masalah PPDB. Yang untuk yang lainnya bisa disampaikan sama Pak Saiful Aris. Monggo Pak Aris. Terima kasih waktu yang sudah diberikan oleh Pak Faisal Ariza selaku Waka Siswaan SMK Radha Rahmat Mojosari. Menggarisbawahi berkaitan dengan PPDB yang sudah dilaksanakan di SMK PGRI 2 Ponorogo, mungkin ada beberapa perbedaan mendasar. Yang paling bisa kita lihat adalah berkaitan dengan sistematika penerimaannya. Kalau di SMK PGRI 2 Ponorogo tadi sudah dijelaskan Pak Riza bahwa di sana tidak ada tes.
Bukan berarti sebelum-sebelumnya juga tidak ada tes. Ternyata sebelumnya sempat ada sistem yang dibuat seperti kita hari ini, tetapi mereka menganggap bahwa ini ada perbedaan pola pikir. Kalau pihak sini menganggap bahwa gelombang 2 itu adalah gelombang anak yang niat-niat sekolah, alias anak yang tidak diterima di negeri, otomatis anak itu biasanya punya input yang bagus, sehingga itu yang kita uber. Kalau saya selama menjadi tim PPDB mungkin 2-3 tahun terakhir ini. Tapi berbeda pola pikir itu dengan teman-teman yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo. Mereka menganggap anak-anak yang tidak keterima di negeri yang sekolah situ itu adalah anak yang tanda kutip sudah tidak niat, sudah mengharap bahwa SMK PGRI 2 itu hanya sebagai batu loncatan. Jadi yang mereka utamakan itu adalah anak-anak di gelombang 1, anak-anak yang tidak daftar di sekolah negeri. Karena apa? Karena mereka memiliki tekad yang besar untuk sekolah di situ. Nah, jadi kalau kita menggunakan tes sebagai acuan dasar, sebagai acuan anak itu untuk masuk, kalau mereka tidak, mereka hanya menawarkan kalau kamu mau potong pendek, kamu boleh masuk. Karena bagi mereka, pola pikir mereka adalah kalau anak sudah berani untuk potong pendek, berarti anak itu siap untuk dididik di situ. Itu perbedaan mendasar yang saya tangkap dari PPDB yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo. Berkaitan dengan kedisiplinan, memang SMK PGRI 2 Ponorogo ini memiliki jargon disiplin adalah kunci sukses. Jadi yang mereka utamakan adalah kedisiplinan. Di mana tadi di awal mereka sudah di awal masuk, sebelum mereka dinyatakan masuk, sebelum daftar ulang dilayani, mereka harus potong dulu. Di mana kemarin saya juga sempat di belakang itu ada 4 tukang potong yang siap untuk memotong calon siswa SMK PGRI 2 Ponorogo. Jadi kalau anak itu tidak potong di belakang, itu tidak akan dilayani di meja daftar ulang. Itu yang saya lihat kemarin. Jadi disiplin yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka harus siap untuk dipotong. Hal ini berkelanjutan setelah dia MPLS. Memang kalau kemarin saya lihat di waktu penutupan, Pak siapa kemarin yang pakai baju PKK, saya lupa namanya, beliau menganggap bahwa beliaunya itu bandel, sekolahnya bandel, di mana tidak boleh MPLS tetapi SMK PGRI 2 Ponorogo tetap MPLS. Nah, di masa MPLS dan pasca MPLS ini seluruh siswi SMK PGRI 2 Ponorogo itu wajib mengikuti kegiatan militer yang dilaksanakan di sekolah. Di mana kegiatan militer ini langsung dilatih oleh TNI Kostrad 501 Madiun. Nah, dari situ anak-anak, bagi pola pikir teman-teman kesiswaan yang ada di sana, anak-anak yang ada yang tidak kuat nanti itu akan DO, akan keluar di saat pelatihan tersebut. Itu. Jadi kunci mereka itu adalah disiplin. Kalau kita buka website dari SMK PGRI 2 Ponorogo yang memang menjadi yang diunggul-unggulkan di situ selain program studi, kita juga mengunggulkan soal disiplin ini dan taruna-taruni yang mereka miliki. Di SMK PGRI 2 Ponorogo itu punya 24 ekstrakurikuler, salah satunya adalah taruna-taruni, di mana taruna-taruni ini adalah ekstra khusus yang berkaitan dengan kedisiplinan. Kalau di SMK sekitar kita itu PASUS, kalau di Raden Patah itu ada PASUS, di SMK PGRI, SMK Negeri 1 Pongging itu juga ada PASUS. Sama tugasnya, hanya beda nama. Itu yang untuk kedisiplinan. Nah, ini hal yang tertarik berkaitan dengan ekstrakurikuler ini.
kalau kita memiliki 15 ekstrakurikuler, di sana memiliki 24 ekstrakurikuler. Di mana mungkin ini kita bisa mencontoh, ini kemarin sudah di hotel, Pak Faisal Ariza itu banyak ngomong tentang saya berkaitan dengan ekstrakurikuler. Gimana sih caranya anak-anak itu biar benar-benar ikut ekstra dari setiap kelas. Masalah kita adalah anak hanya ekstra di kelas 1, kelas 2, kelas 3, pas KPSG mereka itu sudah bubar. Karena apa? Karena satu, jam kita yang berbeda. Di mana mereka itu kalau memang masuk pagi semua. Sedangkan kita di kelas 2 dan kelas 3 itu masuknya masuk siang. Itu yang mempengaruhi ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler mereka itu wajib satu, di mana kalau ada anak yang tidak lulus ekstrakurikuler dalam artian memiliki nilai kelas, jadi setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti satu, wajib hukumnya. Dan yang membuat saya tertarik itu adalah ekstrakurikuler adiwiyata. Ya mungkin kita sejauh ini masih bingung kalau saya sendiri dengan teman-teman di kesiswaan berkaitan dengan pengelolaan penanganan tanaman yang ada di sekolah. Dulu sering teman-teman OSIS dan MPK itu kami gilir untuk merawat tanaman. Tapi sejak pandemi memang semuanya susah. Akhirnya banyak sekali tanaman-tanaman yang mati yang ada di belakang. Nah, berkaitan dengan itu, di sana itu ada ekstra yang namanya ekstra adiwiyata. Ekstra adiwiyata ini tugasnya satu untuk menjaga lingkungan yang ada di sana, menginstruksikan supaya temannya itu tidak buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, di situ di ekstra adiwiyata supaya banyak pengikutnya, banyak yang ikut, itu mewajibkan siswa yang mendapatkan potongan biaya 50% dan potongan biaya 25% wajib masuk di situ. Jadi secara nggak langsung teman-teman yang mendapatkan bantuan potongan yang ada di sana, di SMK PGRI 2 Ponorogo, itu wajib ikut adiwiyata. Satu ekstra saja sudah menjadi syarat untuk naik ke kelas selanjutnya. Jadi kalau semisal di sini kan juga ada yang mendapatkan mungkin bantuan biar mereka juga aktif, kita juga enak. Mungkin nanti ke depannya kita bisa mencontoh berkaitan dengan ekstrakurikuler, sistem ekstrakurikuler yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo. Karena tadi saya menambahkan juga di PPDB SMK PGRI 2 Ponorogo itu ada 3 jenis. Yang pertama anak reguler. Reguler itu membayar full dengan kuota yang sudah disebutkan oleh Pak Riza tadi. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Yang kedua adalah anak yang mendapatkan potongan pembayaran 50%. Nah, ini. Dan yang ketiga adalah anak yang mendapatkan potongan pembayaran sampai dia cuma membayar 25%. Semisal SPP-nya 100.000, mereka hanya membayar cuma 25.000. Dan pembayaran itu tidak hanya untuk pembayaran SPP saja, tetapi pembayaran pendaftaran ulang ya itu juga mendapatkan potongan. Nah, dari anak-anak itu gimana kok tiba-tiba langsung mendapatkan potongan di daftar ulang? Ternyata pada saat mendaftar itu ada tim yang langsung melakukan home visit. Jadi ada tim PPDB di tim kesiswaan itu yang langsung melakukan home visit kepada anak yang mengajukan bantuan. Nah, anak yang mengajukan bantuan ini kalau memang layak dinyatakan mendapatkan bantuan, ya itu langsung dinyatakan pembayarannya masuk 25% kah, masuk 50% kah, atau dia memang tidak mengajukan, yakni di jalur reguler. Mungkin itu saja sementara dari saya berkaitan dengan ekstrakurikuler dan masalah kedisiplinan siswa. Memang siswanya disiplin. Tadi saya lihat Gus Dedi ada garis hijau, itu ternyata memang untuk menerapkan budaya kerja. Jadi Gus Dedi ya. Jadi siswa itu biar terbiasa nanti di tempat industri itu ada jalurnya sendiri, maka di sana juga seperti itu. Siswa dilarang berjalan di luar jalur yang sudah
disiapkan. Nah, berkaitan dengan kedisiplinan juga, mereka itu sudah terbiasa dengan sistem kayak push up, sudah terbiasa dengan seperti itu. Karena memang makanya mereka memilih anak yang anak-anak itu memilih yang gelombang 1 karena dia sudah niat. Kalau anak yang tidak diterima negeri, biasanya menurut mereka teman-teman kesiswaan yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo itu anak yang setengah niat. Nah, menjadi kunci lagi yang utama kemarin berkaitan dengan kedisiplinan adalah ini. Semua guru itu wajib mengingatkan dan memberi hukuman. Ngapunten, saya sebagai tim kedisiplinan di sini juga, itu ada kurang lebih 2.200 sekian siswa. Mungkin ada beberapa teman-teman atau apa, saya juga nggak tahu, yang mungkin, oh itu pekerjaannya tim DIS. Padahal kita semua wajib untuk mengingatkan anak, wajib untuk menegur anak apabila mungkin anak bajunya dikeluarkan, dan lain sebagainya. Jadi di sana itu semua guru bertanggung jawab atas kedisiplinan siswa. Itu terakhir dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siswaan, cukup komprehensif ya. Jadi memang saya meyakini bahwa sedikit pun kita ke sana itu pasti akan dapat ilmu. Pun itu cuma sedikit. Jadi saya tadi misalnya Pak Wahid menyampaikan grade-nya di bawah kita, tapi pasti ada yang bisa kita ambil untuk bisa kita terapkan di sini. Mungkin ada tambahan yang lainnya yang belum, monggo. Atau mungkin ada feedback, atau mungkin ada pertanyaan untuk tim yang studi banding, perkenaan dengan apa, tak apa, begitu ya. Saya Gus, Ya, lanjutin Gus. Monggo Pak Wahid. Ngeten Gus, kaitannya dengan apa namanya? Ini kan kaitannya dengan usia Gus, usia kontrak kita dengan Mikrotik Gus. Ini kan lisensi itu baru berjalan efektif setelah 1 tahun saya mendapatkan sertifikat itu Gus, sertifikat trainer. Nah itu berarti operasionalnya itu tinggal 1,5 tahun lagi Gus. Nah ini maksud saya kalau nggak dimaksimalkan eman-eman, karena kan sebenarnya Mikrotik Academy itu kan tujuannya untuk bagaimana bisa memberikan sertifikasi gratis ke sebanyak-banyaknya siswa kita yang bisa kita up ke sana, mumpung kontraknya belum habis. Karena nanti ketika kontraknya habis 3 tahun kan wajib, kalau memang berkenan kan perpanjangan Gus, ujian lagi, sehingga nanti kita bisa dapat lisensi kembali. Kalau ujiannya nggak lulus ya berarti kontraknya selesai, nggak bisa lanjut. Nah itu ngapunten, kemarin itu SMK Sono Pak Irfan kajurnya itu kepingin banget loh Gus, kepingin banget gimana bisa MOU dengan Mikrotik Academy. Makanya sampai 4 kali itu beliaunya mengirimkan tenaga ke Citra Web di Jawa Tengah itu untuk bisa tembus ke sana. Karena beliau gini, tadi ada yang kurang sih, kayak PSG misalnya Gus. Saya kemarin kan nanyakan muatan kurikulumnya, terus kemudian pengaplikasiannya di dalam PSG itu, mulai daripada tata kelolanya sampai pada durasinya dan juga kebijakan apa yang kiranya diterapkan, kebijakan strategis gimana yang diterapin untuk nanti PSG-nya itu bisa benar-benar berkesan bagi tempat di mana mereka PSG maupun bagi siswa secara pengalaman sehingga siap kerja. Dan yang terakhir TA-nya Gus, itu kan satu kesatuan 3 titik emas yang harus terkorelasi dengan baik, muatan kurikulum, kemudian di PSG-nya sama di TA-nya untuk membentuk lulusan sesuai dengan idealis mereka. Nah ini kan berangkat dari mana? Dari PT Alvaro Setia. Ternyata ya tadi itu saya katakan, TKJ itu memang di PT Alvaro Setia nggak kepakai sama sekali karena memang jasanya masih kurang bisa dipakai untuk melayani publik. Jadi yang melayani publik itu hanya anak RPL Gus. Itu jurusan lain yang tidak ada di SMK Raden Rahmat. Nah, kemudian PSG itu mereka sama kok dengan kita. Mereka dicarikan tempat PSG, ada yang mencari sendiri ya di toko-toko komputer, layaknya seperti yang anak TKJ lakukan di SMK kita.
Kemudian juga kalau mereka bisa nembus ISP, alhamdulillah mereka berterima kasih sekali. Salah satunya Telkom lah, mereka naruh siswanya di sana untuk dikasih pengalaman. Tapi ya gitu katanya itu pengalamannya itu ketika sudah dari Telkom ya biasa-biasa aja. Malah kadang-kadang yang dari tidak Telkom, yang dari toko komputer biasa, karena seringnya praktek di sana diajak untuk praktek di lapangan dengan jam terbang tinggi, malah lebih unggul daripada yang di Telkom. Makanya saya simpulkan tadi makanya saya simpulkan kan tidak ada ubahnya dengan kita. Kita kan juga sama seperti itu untuk tata kelola PSG-nya. Hanya mereka menang waktu sih. Kalau kita itu 6 bulan, kalau mereka 9 bulan gitu aja sih bedanya untuk PSG-nya. Tapi selebihnya kebijakan strategisnya dan segala bentuk penerapannya hampir sama, Gus, gitu loh. Makanya yang ingin saya pimpinan termasuk Gus Dedi ini gimana ke depannya Mikrotik Akademi kita ini, Gus. Ini karena ngapunten untouchable ya, nggak tersentuh sama sekali gitu. Kan eman-eman ini. Sementara sekolah sekelas SMK PGRI Ponorogo pun sangat idam-idamkan itu ada di sekolah mereka gitu. Karena kan ya tadi itu, Gus, karena kan syaratnya Mikrotik Akademi itu bukan perkara uangnya, tapi lulus enggak ujian. Ketika mereka lulus ujian ya sudah, MOU akan terjadi. Jadi nggak bisa yang namanya Mikrotik Akademi itu dalam tanda kutip yang penting ada uang dan tempat, nggak bisa. Tapi harus melalui serangkaian proses, training dan juga ujian seperti itu. Nah, kalau sudah turun, izinnya juga terbatas, hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun wajib memperbarui kontraknya, yaitu ujian tadi. Ini mohon disikapi, Gus, karena juga Pak Irfan berencana sama tim SMK Ponorogo, nggak tahu kalau kemarin Pak Sigit sebagai inisiatornya, TAB untuk ke sono semua, bisa jadi SMK Ponorogo akan diinisiatori oleh Pak Irfan sebagai kepala TKJ nanti untuk ke SMK kita, Gus. Ini mohon disikapi, Gus. Ngapunten kula nambahi ngoten, Gus. Nyocot pengen kula ngapunten. Iya ya, matur suwun Pak Wahid. Ya itu ya ayo direalisasikan untuk nanti kita ngomong sendirilah berkenaan dengan step-stepnya untuk Mikrotik itu. Tapi saya perlu ingatkan ke teman-teman tadi ya, saya alhamdulillah diingatkan sama Pak Sigit bahwa memang PSG di sana itu 9 bulan. Nah ini entah apa kita bisa begitu ya, atau bagaimana nanti sebagai pertimbangan Pak Fahrul sebagai kurikulum ini. Nah mereka PSG-nya itu 9 bulan, jadi benar-benar mantap di perusahaan. Nah cuma perusahaannya kendalanya kan perusahaan yang benar-benar mau dan MOU dengan jangka waktu sekian lama itu. Mungkin itu ya. Oke, yang lainnya. Monggo Pak Sigit ya, angkat tangan, monggo di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menambahkan sedikit. Jadi yang pertama mengenai masalah PSG. Memang benar di sana diadakan selama 9 bulan. Jadi kemarin yang sempat saya tanyakan adalah bahwa untuk sistem pembelajaran pada saat kelas 11 itu dimampatkan di semester 2. Jadi pada saat kelas 10. Jadi kelas 10 itu semester 2 itu sudah menerima materi di kelas 11. Sehingga pada saat PSG itu materi di kelas 11 itu sebagian besar mereka sudah diterima, seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa di awal itu memang sudah jelas, itu orang tua bertanda tangan di atas materai, bersedia bahwa putra mereka itu PSG di luar kota. Jadi pada umumnya justru mereka itu PSG-nya jarang yang ada di luar kota, itu untuk yang TAB ya, seperti itu. Jadi mereka PSG-nya ada yang di Jakarta, kemudian ada yang di Jawa Barat, seperti itu. Bahkan jauh-jauh seperti itu. Kemudian sedikit tambahan juga bahwa di sana itu mohon maaf untuk sesuai dengan sistem di sana itu mereka menjelaskan bahwa untuk kaprok memang jam terbangnya karena beliau tinggi, mereka harus mengantarkan anak PSG sampai keluar kota segala macam. Jadi untuk jam ngajarnya itu mereka itu memang diminimkan. Jam ngajarnya memang diminimkan. Jadi untuk Kakomli di sana itu beliau menjawab bahwa Pak Andi itu untuk Kakomli mereka sudah mendapat 10 jam.
Jadi menjabat sebagai Kapolri itu mereka ada 10 jam tambahan. Jadi untuk jam ngajar kami itu Pak di sini sebagai Kakomli itu rata-rata sekitar 20 sampai 25 seperti itu. Tidak sampai melebihi jauh di atas persyaratan seperti itu. Tuh, ya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa untuk guru-guru di SMK Negeri 2 itu mereka tidak ada yang memang mohon maaf ya dalam tanda kutip kebijakan mereka itu tidak ada yang negeri. Kenapa? Biar mereka itu memang lebih fokus untuk memajukan SMK Negeri di sana seperti itu. Dan ada wujud-wujud penghargaan di sana yang mana dalam batas waktu tertentu itu mereka misalnya sudah mengabdi selama 3 tahun atau 5 tahun, itu mereka akan dikasih reward. Jadi rewardnya itu flat di sana Pak. Nah, seperti itu yang disampaikan oleh Pak Andi. Kami mendapat reward itu untuk membeli laptop. Laptop harga berapapun, itu bantuan dari sekolah adalah sekitar 2 juta. Itu yang Pak Andi selaku Kakomli TAB jelaskan kepada saya kemarin seperti itu. Sedangkan reward yang tertinggi itu nanti masa jabatan sekitar berapa tahun, itu mereka selalu digilir untuk umroh. Jadi untuk yang beragama non-muslim mereka akan dilakukan suatu perjalanan religi, mohon maaf misalnya Kristen itu ke daerah Yerusalem, nah, seperti itu. Kayak gitu. Itu kemarin yang sempat beliau sampaikan kepada saya sehingga teman-teman di sini itu ruhnya itu benar-benar sangat kuat sekali untuk di sini. Jadi memang satu kata. Jadi kalau misalnya pimpinan bilang A, maka kami semua itu harus melakukan A. Apabila ada kesibukan yang lain, itu kesibukan yang lain bisa langsung ditunda. Seperti itu. Mohon maaf. Itu kemarin yang disampaikan oleh beliau, makanya beliau sempat dalam tanda kutip mengkritik kenapa ada perwakilan seperti itu. Itu yang beliau tanyakan kemarin. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sebagai catatan kami nanti Pak Sigit ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini sebelum saya akhiri, barangkali ada tambahan dari yang lainnya, dari mungkin feedback dari Pak Yus atau dari Pak Barudin dan sebagainya, atau Pak Es ya, ya Pak Es monggo barangkali tanya tentang TBSM. Sebenarnya TBSM kemarin ngomong ya podo ae podo ndae begitu ya, karena dulu pernah punya favorit tapi akhirnya tutup. Ya. Terima kasih Gus. Saya mau nambah satu poin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu poin terlewat tadi. Saya tanya tentang bagaimana media promosi SMK PGRI dalam mendapatkan murid-murid terbaiknya. Yang dilakukan adalah mereka memberikan sebuah pengabdian pada masyarakat dalam bentuk tugas akhir. Tugas akhir mereka itu selain UKK, setelah UKK, tugas akhirnya adalah melakukan pelayanan. Pelayanan yang bagi dari jurusan otomotif memberikan servis gratis di SMP-SMP negeri. SMP-SMP negeri itu memberikan servis gratis ke mobil guru SMP, dan kalau yang TBSM ya sepeda motor itu diberikan servis gratis, dan itu disampaikan dalam bentuk pelaporan pengabdian sebagai tugas akhir ujian kompetensi kejuruan mereka. Yang komputer ya memberikan servis gratis ke perbaikan komputer, yang TKR juga gitu, yang TBSM juga gitu. Dan hal itu juga saya cross check langsung kepada Pak Lek saya. Kebetulan saya mampir ke rumah Pak Lek saya itu juga guru di salah satu SMP Negeri 1 Pulung. Itu mereka katanya ya mobil saya itu diperiksa dengan komputer gitu ya, ditancapkan komputer itu kelihatan. Itu kerusakannya apa aja. Kalau saya itu
jalur resmi itu pembayarannya 600.000. Tapi kalau ada siswa pengabdian di siswa SMP PGRI 2 Ponorogo yang melakukan pengabdian di SMP Pulung itu gratis. Jadi ada waktunya hari apa, dijadwal, guru-guru SMP dan masyarakat umum bisa melaksanakan servis gratis di yang mengelola adalah SMP dan SMP PGRI 2 Ponorogo. Mungkin itu sebagai media promosi yang disampaikan oleh Humas untuk merekrut calon peserta didik baru yang berpotensi. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Pak Udin. Nggih. Dibuat juga catatan untuk laporan ya bahwa memang itu satu hal yang bagus sekali kalau kita lakukan di SMK Raja Rahmat. Monggo Pak S kayaknya mau ngomong ini. Oh, nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Saya kepingin tahu tentang mungkin banyak hal yang di TBSM yang perlu istilahnya kami buat masukan lah. Kalau tidak tahu dari Pak Hafid sendiri kan kami juga kurang jelas. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin kan ada masukan-masukan bagaimana sehingga jalannya kita itu nanti bisa lebih bagus. Dan tak lihat dari semua apa yang disampaikan ini mutiara semuanya, Pak. Bagus semuanya ini. Sehingga mohon untuk Pak Hafid bisa memberikan masukannya biar juga disaksikan dengan teman-teman bagaimana nanti. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya kemarin Pak Hafid. Monggo barangkali ada tambahan Pak Hafid. Di unmute dulu Pak Hafid. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya sampaikan dari studi banding kemarin, Pak ya, dari Kaprofnya Pak Kelik, itu sebenarnya yang di sana sudah menjalankan program Honda sama kayak di SMK Raja Rahmat, Pak ya. Nah, yang ingin saya sampaikan yang di sana itu sudah menjalankan teaching factory. Teaching factory sudah yang di sini mau atau akan melaksanakan teaching factory, program teaching factory, Pak ya. Ya mungkin nanti saya sama Pak Is bisa koordinasi lagi tentang teaching factory yang saya dapatkan di sana. Nanti bisa saya laporkan ke Pak Dedi. Kalau selebihnya yang semua program-program yang dari Honda sudah sama, Pak. Grade-nya yang di SMK Raja Rahmat juga sudah A, cuman yang di sana sudah A+. Itu pun dari segi peralatannya yang sudah lengkap yang ada di SMK PGRI, Pak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kemarin untuk jalannya gimana Pak Hafid untuk teaching factory? Mungkin apa yang bisa diadopsi dari sana? Apakah itu berjalannya bagaimana? Kemudian teknis-teknisnya bagaimana sehingga kita ada masukan lah untuk kedepannya. Itu aja Pak Hafid, mungkin bisa dijelaskan Pak. Nanti lebih jelaskan detail di catatan sampai pelajari. Ya Pak, di sana itu sudah menerapkan ISO. Ya di ISO sendiri itu sudah ada catatannya, sudah ada program-programnya yang akan dilaksanakan di teaching factory, Pak. Kemarin itu beli alat ke Pak Darja itu alat apa Pak Hafid ya? Karena Pak Darja kan sudah ke Samsung ya. Pak, itu ada dua, Pak. Ada alat dyno test buat
mengetes performa motor yang di sini belum punya. Yang kedua ada mil. Mil itu ada oli, buat oli Pak, buat memompa oli, buat mengisi oli itu Pak, yang dari Pak Darja, iya. Itu Pak Darja ya. Pak Is kenal itu, akrab itu Pak Darja itu. Monggo yang lainnya mungkin Pak Kafa atau Pak Wahyu bisa dilaporkan. Monggo, silakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu dulu nggih. Pak Wahyu monggo. Oh ya. Begini ya, saya ingin melaporkan untuk kegiatan kemarin. Untuk garis besarnya hampir sama seperti yang lain. Untuk tata letaknya pakai teaching factory dan lain sebagainya. Terutama di sini saya menekankan pada seperti yang saya sampaikan sama Pak Barudin sama Pak Wahid bahwa setelah di kelas 3 itu adanya TA. Jadi untuk kelas 3 di otomotif memang sebagian itu ada di SMP, tapi lebih banyak itu di desa-desa. Jadi membuat jadwal tertentu, lalu siswanya itu dipilih. Nah, siswa-siswa terbaik dan siswa yang bisa servis itu dikasih dijadikan kayak ketua seperti itu. Dan siswa yang tidak bisa nanti akan dijadikan pendukung. Karena dalam suatu bentuk servis gratis tersebut, tidak semuanya akan menjadi, siswa itu akan berpusat pada servis, tapi juga pada pembukuannya, yaitu untuk mendata siapa yang datang dan siapa yang akan servis, dan untuk meletakkan mobil-mobilnya, dan mengamankan atau menerima tamu seperti itu. Nah, untuk penekanan kedua saya, itu pada buku. Nah, untuk saat ini, seperti yang kata Pak Sigit katakan tadi, bahwa job sheet kita itu masih dalam lembaran. Nah, kemarin tuh saya sama Pak Sigit sudah minta job sheet dari sana dalam bentuk buku, dalam bentuk file, jadi nanti kita bisa mencontohnya. Nah, untuk penekanan ketiga itu pada siswa PSG. Nah, di sana itu TKR itu ada 7 kelas. Nah, untuk tahun ini 4 kelas. Nah, pembagian dalam 7 kelas tersebut, sebagian itu ke bengkel umum dan sebagiannya ke bengkel resmi. Nah, siapa aja yang ke bengkel resmi itu adalah pilihan. Contoh di sana itu siswa peringkat 1, 2, 3, 4, dan 5 dari 7 kelas itu nanti disaring, dan siswa yang bisa itu yang akan dikirim ke bengkel resmi. Nah, tujuannya itu untuk apa? Selain pada menunjukkan siswa kita kepada bengkel resmi, juga tujuannya untuk follow up. Nah, jadi kita beritahu mereka bahwa siswa kita itu bisa dan mampu, sehingga kita itu siap untuk bekerja sama dengan mereka seperti itu. Nah, itu yang saya tangkap dari hasil dari studi banding kemarin. Ya, sekian dari saya. Oke, bisa dilanjut Pak Kafa. Nambahin tadi Pak Kafa. Yang promo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali itu saya mau menyampaikan informasi sedikit, mungkin penting juga untuk promosi itu. Dari SMK itu mengajak siswa SMP seperti itu di tur untuk melihat-lihat kondisi di SMK seperti apa. Jadi dari mulai biaya, terus makan, konsumsi, sehingga pulang pun dikasih kayak oleh-oleh, itu dari SMK sendiri menyediakan untuk SMP yang diajak ke SMK itu. Untuk kondisi di bengkel, ini sudah ada PPT-nya, tapi nggak bisa dipresentasikan. Bisa. Sebentar ya, saya jadikan co-host ya. Oh, iya. Oh, ya. Sudah bisa share screen? Sudah, Pak. Oke.
Jadi untuk hasilnya itu ini tempat pikir atau gerenda. Depannya kantin, belakangnya itu ada sawah-sawah. Ini sebelahnya musola, Pak. Jadi ini memaksimalkan proses belajar di mana satu anak itu bisa mengikir satu benah kerja, nggak harus gantian. Terus ini ada ruang bubut dan ruang mesin fresh. Semuanya itu nggak semuanya itu dari SMK, Pak, tapi ada sumbangan dari Austria juga ada. Sebenarnya channel mereka itu juga banyak, tapi mungkin kondisinya nggak terlalu industri kayak di sini. Jadi mungkin peminatnya lebih banyak ke TBSM sama ke TKR. Untuk TPM masih kalah peminatnya gitu. Kemudian ini ruang CNC, Pak. Jadi ruang CNC ini berbasis program menggunakan Mastercam. Ini anak kelas 1 sudah diajarkan seperti ini, Pak. CNC. Terus ini ada ruang las yang masih ini baru. Terus yang ini mereka prakteknya di sini. Ini kurang kondisional karena masih masih tackle. Untuk peralatan kalau jatuh itu takut pecah, jadi nggak dipakai dulu. Tapi untuk ruang pencahayaan itu maksimal, Pak, karena di atas ini itu cahaya bisa masuk sehingga anak ngelas itu nggak bunar meripatnya gitu. Kemudian ini hasil TA, hasilnya anak-anak itu didistribusikan ke pihak-pihak dinas untuk oleh-oleh atau kalau misalnya dijual juga. Nah, kebetulan saya sendiri dapat softfile dari Bapak yang dari bengkel TPM sama buku jobsheet 3 buku, Pak, 3 buku paket. Nah, untuk catatan singkatnya itu peralatan mereka itu memadai dari mulai tool-toolnya dekat dengan mesin-mesin sehingga mudah. Kemudian cara mendidik mereka itu lebih ditekan di kelas 10 juga. PSG selama 9 bulan, kemudian peminjaman alat sama dengan kita menggunakan bond juga. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di stop screen. Saya kira itu nggih Bapak Ibu sekalian, jadi banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman dari hasil studi banding di SMK PGRI 2 Ponorogo. Nah, harapan saya terutama ya, setelah kita lihat, kita cita-citakan, kita tulis, kemudian kita wujudkan. Jadi itu keinginan saya terutama ya, seperti itu. Sebelum kita tutup, ya ini memang harus ada laporan. Jadi laporannya tertulis, monggo ditulis sebagai bentuk laporan hasil studi banding, apa yang mereka punya, apa yang kita punya, terus sarannya bagaimana. Begitu. Kalau misalnya kita lebih baik ya tulis aja kita memang lebih baik mikrotiknya begitu. Tapi kalau misalnya yang lainnya itu kurang ya monggo ditulis sehingga ada beberapa catatan yang harus kita lakukan. Nah, mungkin ada tambahan yang lainnya Bapak Ibu. Boleh. Nggih, monggo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih karena meskipun tanpa mengikuti studi banding, tetapi saya pribadi merasa bahwa banyak yang bisa diambil pelajaran dari studi tiru yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian yang kedua, saya minta
kegiatan seperti ini, kegiatan Zoom meeting atau virtual meeting seperti ini bisa dilaksanakan lebih sering. Karena apa? Itu untuk menambah jam terbang kita, mengelola pertemuan virtual, karena sepertinya pandemi ini tidak segera berakhir. Oleh karena itu, kita harus banyak melakukan pertemuan-pertemuan baik itu dengan siswa yang disebut sebagai work from home, artinya atau school from home, artinya teman-teman ini melaksanakan pembelajaran secara online, ya salah satunya dengan cara seperti ini, dan ini harus dimaksimalkan. Tidak usah kita khawatir misalnya siswa kehabisan kuota dan sebagainya, karena kan sudah ada subsidi dari pemerintah dan subsidi dari sekolah. Ya, Pak Fahrul, ya, mohon diberikan catatan harus lebih sering. Kalau waktunya mengajar, ada jam mengajar, ya dilaksanakan mengajar dengan siswanya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kemudian dari apa yang disampaikan oleh teman-teman itu, tentu saja kita dari yayasan, ya, saya Gus Dedi dan Pak Fahmi, itu kita harus memetakan mana yang bisa segera dilaksanakan, mana yang perlu ditimbang-timbang, dan mana yang mungkin belum segera dilaksanakan. Antara lain, contoh yang bisa segera dilaksanakan antara lain adalah manajemen bengkel, kemudian penataan pemberian tanda-tanda keselamatan, safety signs, kemudian melaksanakan program praktek dengan menggunakan job sheet selama 1 tahun, sehingga kemudian memperbaiki konten kurikulum praktek dan sebagainya. Itu bisa segera dilaksanakan, atau juga bisa dengan pengelolaan kegiatan kesiswaan segera. Kemudian ada hal-hal yang juga perlu dilaksanakan, diistikharoi, misal, ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful Aris bahwa penerimaan siswa itu berdasarkan siapa yang bisa mampu bayar sekian, kemudian di awal sudah mendaftar dan sudah memenuhi, itu diterima. Itu mungkin juga perlu diistikharoi. Ada ada keuntungannya juga. Kemudian apakah itu cocok dengan apakah kita perlu meninjau visi dan misi kita dan sebagainya, itu juga perlu perenungan yang mendalam dari pihak yayasan, saya kira. Kemudian ya banyak terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sekalian. Jadi kita harus berprinsip bahwa semua orang adalah guru, kemudian setiap tempat adalah sekolah. Jadi apa yang Bapak laksanakan itu tentu saja banyak membuat kami merasa terkesima gitu. Nah, tapi tidak boleh berhenti pada terkesima saja, tetapi kita harus melakukan stepping, pentahapan atau tadarruj menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kita lihat tadi sekilas sekolahnya, saya lihat memang luas ya sekolahnya, ya. Iya, betul, ya. Berapa kali lipat sekolah kita kira-kira? Kurang tahu 3 ya. kali mungkin. 3 kali ya. Makanya saya lihat itu bengkelnya besar-besar, luas seperti itu. Jadi ya itu mungkin PR bagi kita, ya, Gus Dedi, ya. Itu PR bagi kita tentu saja. Siswanya berapa sana itu? 2.400-an kalau nggak salah. 2.400. 24 rombel kalikan 3. Berarti lebih banyak dari mereka, ya? Kita kan 21 rombel. 21 kali 3. Mereka masuk sore, tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Oh, berarti mereka manajemennya di PSG itu, ya? Ya, 9 bulan. Jadi nata kelasnya itu. Ya memang hal yang seperti itu memang, ya terima kasih, masuk istilahnya ilmunya yang banyak sekali, ilmunya biasa, dan ini harus lebih kita tidak hanya apresiasi saja, tentu saja ini menjadikan PR bagi pengelola sekolah. Saya kira demikian. Saya berharap
apa yang dilakukan itu memberi manfaat. Begitu saja. Terima kasih. Nggih. Terima kasih penguatan yang disampaikan. Mungkin ada tambahan sebelum kita tutup. Pak Eko? Sampun cekap? Pak Eko? Oh, monggo Pak Farul, angkat tangan, monggo. Nggih, di unmute. Masih belum kedengaran Pak Farul, mungkin mic-nya. Atau nggak pakai headset, kalau pakai HP dilepas saja. Ya, dengaran ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelumnya mungkin memang saya untuk teman-teman yang sudah ikut studi banding banyak sekali ilmu, terutama mungkin dari saya pribadi saya tertarik dengan yang namanya manajemen ISO. Jadi ini mungkin bisa kita lakukan di SMK Raden Rahmat karena memang saya menyadari bahwa untuk manajemen di kita perlu banyak belajar bagaimana sistem dibuat secara teratur, mulai dari sistem dulu. Nah, harapan saya kalau kita sudah dari mulai kepala program, waka-wakanya, kepala sekolahnya, semua nanti memahami bagaimana manajemen ISO, maka kita bisa mengawali untuk menjadikan sekolahan kita mulai tertata dari awal dulu. Yang bisa kita lakukan itu. Sehingga nanti dengan kita mengetahui yang namanya manajemen ISO, kita awali dengan di awal tahun ajaran baru seperti ini, harapannya adalah kepala program, wakasek itu menampilkan program kerja. Kepala sekolah dan apa program kerja untuk 1 tahun ke depan. Jadi program kerja ini kalau nanti kita presentasikan di depan Bapak Ibu pengurus yayasan, maka program kerja ini akan bisa kita ukur. Jadi apa program kerjanya Waka Kurikulum, apa program kerjanya Waka Humas, apa program kerjanya Waka Sarana, apa program kerja masing-masing kepala jurusan atau kaproknya untuk meningkatkan masing-masing jurusannya sampai titik mana, apa cita-citanya untuk Diulang Pak Barul, nge-lag ini. Cek Pak Barul. Sinyalnya. Nggih. Oh, iya keluar Pak Barul. Nggih Bapak Ibu, jadi sedikit yang saya tangkap tadi dari Pak Barul memang harapannya untuk ISO di SMK Raden Rahmat ini bisa diwujudkan begitu nggih. Sehingga kalau ketika ada ISO maka semua program kerja itu bisa tertata dengan rapi. Harapannya seperti itu. Saya juga setuju kalau memang kita gunakan ISO. Nah, ISO yang mana, ISO yang berapa juga monggo. Apakah pakai perusahaan mana ISO-nya monggo nanti. Itu kita rencanakan untuk lebih lanjut. Ini sudah gabung Pak Barul, monggo. Oh, masih belum nggih. Barangkali sebelum itu Pak Eko mungkin ada tambahan. Pak Eko ini nggak kelihatan cahaya saja ini. Iya. Di unmute Pak Eko biar kedengaran suaranya saya Pak Eko ini. Iya Pak. Untuk TMI insya Allah enggak ada tambahannya. Saya itu pulang dari sana itu angen-angen Pak Eko. Wah ini kayaknya rumah singkati ambruk yang di belakangnya Pak Riza itu apa dibongkar emosian kayak bengkel begitu. Tapi yo nyabrang.
Nah, itu kan rencananya kita pinginkan tukar tambah. Nah, memang nggak bisa apa ya terus dibuang terus kemudian dibongkar di situ mesin bobot jawajar kayak tadi dan lain-lain sebagainya apa ngono begitu saya pulang dari sana itu apa itu ya kan kendalanya dulu waktu mau Pak Eko tak tawani Pak pindah di Kidul gitu ya itu aduh mangki usung-usungnya pripun ngoten. Ya. Nah, harapan kita apa namanya setelah pulang dari situ wis angen-angen saya wah uporo omah sing kate ambruk yang di belakang itu kan wungungnya Di belakang, itu ya itu apa itu kita bangun berapa lantai begitu ya terus yang bawah itu mesin-mesin bobot seperti itu dan yang lain sebagainya begitu angan-angan saya pulang dari Ponorogo seperti itu Pak Eko ngoten nih ya enggak tahu tapi agak nyabrang dan perlu ada penjagaan karena mesin-mesin besar itu ya di situ ngoten. Kalau sudah kayaknya Pak Barul anu ya. Oh, ini kok ada. Sebentar. Oh ya, Pak Barul. Ya, Pak Barul baru mau masuk ini. Sebentar lagi. Pak Barul masih bisa dengar? Oke, Bapak Ibu, ada tambahan yang lainnya? Kalau tidak ada saya cukupkan, karena mulai jam 1 tadi. Atau ada tambahan, monggo, Pak Erli? Ini. Mungkin tidak ada. Tidak, mudah-mudahan setelah ada laporan hasil studi banding, kemudian ada saran, lah saran itu yang perlu kita tindak lanjuti. Dari misalnya entah itu pengecatan, oh monggo Pak Barul barangkali sudah sudah neruskan, monggo bisa diteruskan Pak Barul, monggo di unmute dulu, mic-nya di unmute. Mungkin dari saya yaitu tadi saya tertarik untuk mempelajari yang manajemen ISO untuk menata sistem kita agar menjadi lebih baik. Termasuk nanti dengan adanya itu kita bisa membuat program kerja yang baik program kerja Wakasek, program kerja Kaprok, semuanya dokumen bisa telusur. Jadi kita mau membuat dokumen apa, itu bisa telusur, bisa istilahnya bisa baik sesuai dengan sistem yang memang seperti manajemen ISO. Saya mungkin saya ya tertarik seperti itu kalau diadakan mungkin kegiatan workshop untuk manajemen ISO untuk Bapak Ibu pimpinan dan Kaprok. Terima kasih. Mungkin saya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur suwun Pak Barul, sudah kita tangkap apa yang panjenengan inginkan tadi. Ada tambahan mungkin Pak Heri? Enggak ya, nggih? Oke, nggih. Bapak Ibu sekalian, matur suwun sangat ya. Jadi kalau misalnya ada yang butuh apa namanya Zoom, nanti monggo diaturakan ke Mas Ajis ya, jadi alamat, password dan sebagainya. Nanti monggo hubungan dengan Mas Ajis. Ini sudah atas nama akunnya sudah atas nama SMK Raden Rahmat, jadi monggo digunakan rapat karena insya Allah mulai besok sudah ada apa namanya PPKM darurat jadi diharapkan untuk bisa WFH, tapi coba nanti saya tak koordinasi dengan Pak Nanang ini bagaimana teman-teman, apakah di semuanya 100% atau ini harapannya kemarin pemerintah 100% ataukah tetap digilir atau bagaimana ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terakhir saja dijaga betul-betul kesehatannya ya, diusahakan setiap hari itu berjemur, kemudian vitamin, jangan sampai ada yang sakit, ngoten nggih. Harapan kami juga kemarin itu memang akurat ya, ayo ndang beli genos lah. Nggih, jadi untuk antisipasi teman-teman kalau ada apa-apa begitu ya.
bisa langsung isolasi mandiri. Saya jadi pulang kemarin langsung saya sendirian begitu, enggak kemana-mana dan seterusnya. Seperti itu nggih, Bapak Ibu, hati-hati pakai maskernya double kalau bisa kalau keluar, terus kemudian jaga jarak dan seterusnya. Tetap sehat. Matur suwun sangat atas perhatian panjenengan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini dimudahkan oleh Allah, dijadikan ya sekolah kita menjadi lebih baik lah dalam mendidik anak-anak, terutama seperti itu. Matur nuwun, saya akhiri nggih. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit rumiyin. Nggih, monggo.